Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Jangan lupa jaga kesehatan. Nanti kalau nggak jaga kesehatan, jatah cuti buat rawat jalan. Bukan jalan-jalan. Kesehatan mental juga nggak kalah penting. Soalnya tim gue banyak yang tumbang nih. Kena mental semua, digas terus. Digas terus sama bosnya. Bosnya parah. Bosnya sendiri ngomong parah ya. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas yang baru-baru. Apa tuh? Tahun baru. Kalender baru. Bener. Pelatih timnas baru. Yang lama cuma ceritanya susah juara. Iya. Kalau ngomong soal timnas itu saya harus was-was. Karena topiknya sensitif. Karena nggak cuma soal sepak bola. Tapi ini soal kesehatan mental. Kenapa tuh? Kalau mentalnya nggak kuat, bisa mental. Bener. Harapannya besar, pas main ambiar. Iya, jangan dong. Sebelum kick off, optimis. Menit 30, wah mulai curiga nih. Menit 90, setidaknya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Iya. 90 plus 5, ikhlasin aja. Gagal paning. Si Patrick linglung, si Erik bingung. Iya. Soalnya bingung gimana bikin laporan ke Menpora. Iya lagi. Sama orangnya ya. Iya. Teka-teki soal pelatih baru timnas Indonesia akhirnya terjawab juga. Setelah lama jadi bahan tebak-tebakan dari warung kopi sampai podcast bola, Sabtu 3 Januari lalu PSSI akhirnya resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Akhirnya ada juga. PSSI bilang Hartman ini bukan pelatih kaleng-kaleng. Iya. Ya mungkin artinya Hartman ini datang bawa pengalaman panjang. Bukan cuma datang, jalan-jalan, makan nasi padang, pulang. Mungkin loh ya. Iya, makan rendang. Kalau kata PSSI, Hartman itu arsitek yang sudah terbukti berhasil antar tim nasional lolos ke Piala Dunia. Gitu. Ya mau dia arsitek handal, kalau material bangunannya nggak bermutu, jangan kan kena badai. Kena gerimis aja bocor, bos. Aduh, iya, benar. Soal kontrak, PSSI juga nggak main setengah-setengah. Hartman dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Nggak setengah-setengah tapi kontrak 2 tahun. Apa bedanya sama Clifford? Iya juga. Ini mah sama aja kayak ngomong ke temen bagi duit. Ini gue ada cepet. Kita bagi 2 ya. Gua 50, lo setengahnya. Kata temennya lah nggak bisa gitu dong. Enak di lo katanya gitu. Gedean situ. Temen gue bilang, pokoknya gue nggak mau tahu, gue 50 lo gocap. Sama aja kan. Dan yang menarik, Hartman pegang 2 peran sekaligus. Melatih timnas senior dan timnas U23. Skema ini katanya disiapin biar nyambung. Tujuannya biar pemain muda nggak cuma jadi bintang di U23 tapi bisa transisi ke tim senior lebih rapi, terarah dan nggak putus tengah jalan. Jadi Hartman merangkap jabatan juga. Kayak ketum PSSI. Pagi ketum PSSI, siang Menpora, sore Dewas dan Antara. Malam mikir lagi. Besok gua role play apa ya? Cap cip cup, besok gua Menpora aja deh. Soalnya di SEA Games banyak medali emas. Iya, menang banyak. Alasan utama PSSI milih Hartman yaitu rekam jejak.
Jadi pelatih 50 tahun asal Inggris ini adalah satu-satunya di dunia yang pernah nganterin tim nasional putra dan putri dari negara yang sama lolos ke Piala Dunia. Keren dong, keren. Hartman membawa timnas putri Kanada tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011. Dan dia berhasil kasih Kanada 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun di tahun 2012 dan 2016. Pindah ke tim putra, ceritanya nggak kalah manis. Hartman sukses nganterin timnas putra Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 setelah penantian selama 36 tahun. Karena kalau 32 tahun rezim Orde Baru. Pencapaian Hartman sekaligus menaikkan ranking FIFA Kanada dari awalnya posisi 95 sampai sempat tembus ranking 33 dunia. Nah, ini rekam jejaknya jelas. Benar. Kalau yang kemarin kan menang bahasanya doang sama. Bahasa menir. Apalagi sekarang pelatihnya dari Inggris. Gak mungkin ada kendala bahasa. Iya dong, benar. Semua pemain pasti ngerti lah. Minimal no smoking. Don't reach people difficult. Iya. Jangan kayak orang susah. My body is not delicious. Gak enak badan. Lagi gak enak badan. Iya. Don't eat hard. Betul. Jangan makan hati. Nah, kalau bahasa Inggrisnya taro, put. Bahasa Inggrisnya taro, put kan. Bahasa Inggrisnya kita as. Digabung putus. Dan kalau ditarik ke belakang, Hartman juga bukan pelatih instan. Karirnya dimulai dari tim junior Selandia Baru periode 1 Januari 2003 sampai 31 Desember 2005. Ya, kalau beneran profesional bisa kerja itu emang nggak ada yang instan. Nah, kalau tiba-tiba punya jabatan tapi nggak ngerti apa yang dikerjakan, fix itu hasil jilat atasan. Sampai kebas tuh lidah. Dan sebelum ke Indonesia, dia juga sempat ngerasain kerasnya Liga Amerika Serikat dengan melatih Toronto FC dari 1 Oktober 2023 sampai 29 November 2024. Sekarang di tahun 2026, kehadiran Hartman diharapkan jadi angin segar bagi timnas Indonesia. Iya, keren Hartman. Setelah skuad Garuda cukup lama kehilangan nahkoda pasca pemecatan Patrick Kluivert Oktober lalu, dengan pengalaman kelas dunia, Hartman diprediksi bisa kasih harapan baru buat skuad Garuda. Nah, kalau ngomongin taktik, gaya Hartman lebih mirip Sintayong ketimbang Kluivert. Dia pragmatis, yang penting hasil. Formasi fleksibel 3-4-3 atau 3-5-2. Pola yang udah akrab buat pemain Indonesia sejak era STY dan bahkan sempat dilanjutin Kluivert. Karena kalau pakai formasi kabinet, lapangannya nggak cukup kebanyakan. Gak cuma taktik, Hartman juga terkenal jago ngurus ruang ganti. Awal pegang timnas putra Kanada tahun 2018, situasinya panas. 2 pemain sempat ribut di pemusatan latihan di Murcia, Spanyol. Bukannya dipecat karena kendala bahasa, Hartman justru buktikan kalau dia bisa nyatuin tim dan hasilnya Kanada lolos Piala Dunia 2022. Ini sih tergantung niat federasinya. Kendala bahasa bukan alasan. Penonton kalau ngutang, tinggal garuk-garuk paha, gue udah ngerti. Kenapa paha lu digigit tomcat? Satu hal lain yang jadi nilai tambah. Hartman itu mau tinggal di negara tempat dia melatih. Mantap. Dia pindah hidup ke Selandia Baru, lalu ke Kanada, dan sekarang ke Indonesia. Bukan tipe pelatih datang pas perkenalan, lanjut jalan-jalan, bukannya cari pemain andalan, malah jajan nasi Padang. Giliran gagal bawa timnas masuk Piala Dunia, bukannya datang minta maaf, malah ngilang pulang kampung halaman. Paling juga di sono niupin kincir angin. Ngurus timnas itu ribet. Kalau sederhana rumah makan. Kluivert temen tuh ganyem daun singkong.
Balik lagi, di Indonesia Hertman gak punya waktu buat santai. Agenda sudah padat. Oh iya, betul. Debut terdekat, dia akan langsung memimpin timnas di FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 sampai 31 Maret. Laga ini penting gak cuma buat debut tapi buat ngumpulin poin FIFA, apalagi timnas sempat absen di match day November 2025. Setelah itu FIFA match day datang bertubi-tubi. Juni, September, Oktober, November. Wah. Lebih sekali. Di sela-selanya ada Piala AFF 2026. Mulai 25 Juli, wah makin push ya, pushing. Hertman juga akan memimpin timnas U23 di Asian Games Aichi Nagoya, Jepang mulai 19 September. Dan puncaknya adalah Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Menariknya di tengah banyak tawaran dari negara lain termasuk dari zona CONCACAF, Hertman justru milih Indonesia. Ih, keren Herman. Katanya Indonesia punya banyak pemain bertalenta. Mirip Kanada yang dia bangun sampai lolos Piala Dunia 2022. Wah, ini Coach Herman kayaknya belum lihat semua liga di Indonesia. Iya, benar. Jangan pemain timnas doang yang dilihat. Harus lihat dari Liga 1 sampai Liga 4. Iya, benar tuh. Mungkin Hertman akan kaget. Wah, belum tahu dia ada kungfu master turun lapangan. Benar tuh kemarin tuh, benar. Iya tuh. Yang ditendang bukan bola tapi dada. Iya, benar. Hertman juga bilang melatih timnas itu soal proyek yang tepat. Yang bikin dia merasa bergairah karena intensitas supporter. Supporter Indonesia ini memang top, gak perlu diragukan lagi soal semangatnya. Apalagi netizen Indonesia. Lebih semangat lagi tuh. Bayangin baru diumumkan Instagram Hertman langsung ramai. Udah pasti. Gak cuma komen doang, ada netizen yang langsung jadi detektif. Jadi diduga akun Instagram John Hertman baru dibikin pada bulan Desember 2025 dan terverifikasi pada Januari 2026 dengan basis akun di Indonesia. Nah, lo siapa tuh yang bikin? Orangnya aja masih di Inggris. Tapi Instagramnya udah basis akun Indonesia. James Bond juga minder ini sama netizen Indonesia. Tapi meski karirnya sukses di Kanada, Hertman belum pernah merasakan kerasnya sepak bola Asia. Oh gitu. Asia itu ribet. Beda wilayah, beda gaya. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Timur Tengah, sampai negara bekas Uni Soviet. Gayanya beda-beda. Banyak gayanya. Yang masuk Piala Dunia itu aja. Lalu Indonesia kapan masuk Piala Dunia? Benar tuh. Ya tanya ketum PSSI lah, Menpora lah, Dewas Danantara lah. Ya itulah pokoknya. Selain catatan prestasi, Hertman juga punya catatan kontroversi. Oh, pernah. Yang akan disampaikan oleh rekan Zilvia Iskandar. Oh, itu program ya, beda ya. Jadi kontroversinya, Hertman pernah dikaitkan dengan kasus mata-mata drone saat menangani timnas Kanada. Mengutip Radio Kanada, Hertman disebut pelatih pertama di Kanada yang pakai drone buat mata-matai lawan. Oh gitu. Dan praktek itu berlanjut ke era berikutnya. Hingga akhirnya pada Mei 2025, Hertman menerima teguran tertulis terkait skandal drone Olimpiade Paris 2024. Segala cara dia pakai buat timnya menang. Keren tuh. Sama kayak penonton. Segala cara dipakai biar dinotis atasan. Ngarepnya naik jabatan. Ternyata ditambahin kerjaan. Terlepas prestasi dan kontroversi, PSSI minta publik menyambut Hertman dengan tangan terbuka. Pasti. PSSI bilang penunjukan Hertman ini bukan cuma soal sepak bola tapi soal transformasi, harapan dan mimpi besar. Oh gitu. Nah ini, jangan mimpinya doang besar. Iya deh. Kenyataannya disuruh sabar. Iya. Sabar lagi. Target jangan ketinggian. Kalau nyantol di satelit siapa yang mau ngambilin? Elon Musk.
PSSI juga bilang penunjukan Herman sudah lewat proses panjang. Ada wawancara langsung di Eropa dan diputuskan kolektif oleh Exco. Oh gitu. Terserah PSSI aja dah. Udah kayak bikin undang-undang tiba-tiba jadi aja. Iya benar. Di sisi lain, mantan striker timnas Indonesia Greg Nwokolo pernah mengingatkan kalau timnas sekarang nggak butuh pelatih yang buang waktu. Masyarakat sudah terlalu lama sabar dengan kata proses. Nah, iya benar. Ya, kita lihat nanti seperti apa kiprah Coach Herman bareng timnas Garuda. Yang jelas sekarang timnas punya pelatih baru, punya skuad muda dan pemain naturalisasi yang diharapkan tahun 2026 bisa jadi titik balik. Mantap. Amin. Tapi jangan lupa membangun prestasi timnas nggak cukup cuma ganti pelatih. Nah, benar tuh, benar. PSSI punya PR besar buat cetak pemain lokal Harus. atau homegrown players. Iya. Batasi dong pemain asing. Kasihlah kesempatan pemain lokal main. Iya. Jangan satu klub isinya pemain asing sama naturalisasi doang. Kayak klub asal ibu kota tapi isinya pemain ibu kota Brazil. Keluhan soal jomplangnya kualitas pemain lokal dan diaspora juga harus dijawab dengan pembinaan usia dini. Betul. Apalagi naturalisasi itu mahal dan banyak yang udah masuk usia 30-an. Ingat, Kanada tembus Piala Dunia karena punya generasi emas. Alphonso Davies dan Jonathan David bukan pemain bintang yang muncul tiba-tiba. Mereka adalah hasil gemblengan akademi di Eropa. Bukan main di lapangan sebelah kantor kepala desa. Tarkam itu ya. Timnas kuat lahir dari liga yang sehat, tapi faktanya data AFC Mei tahun lalu menunjukkan Liga 1 Indonesia masih di peringkat 25 Asia. Di zona Asia Timur posisi 11. Lalu di Asian Champions League Elite Liga 1 nggak dapat slot, cuma kasta kedua dan ketiga. Namanya doang Liga 1 tapi ranking dan kastanya nggak nomor 1. Pada akhirnya membangun timnas yang kuat bukan cuma soal ganti pelatih. Karena sehebat apapun pelatih akan mentok kalau liganya sakit-sakitan. Dan pemain lokalnya tidak diberi kesempatan. Jika federasi terus mengabaikan pembenahan, pembinaan, dan profesionalisme pengelolaan, maka jangan heran kalau pergantian pelatih hanya akan jadi ritual rutin yang mengulang kegagalan. Jangan sampai kata-kata almarhum Bang Ben keluar lagi. Apa tuh? Latihan mulu menanya kagak. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini juga kita akan kedatangan bintang tamu. Dan juga hari ini kita punya sebat Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live. Oke, kita kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Langsung saja kita baca komentar dari Aumania terkait dengan tema kita pada segmen ini. Tema sebat kita adalah bagaimana harapan Aumania terhadap pelatih baru timnas Indonesia. Ini dia sebat. Iya. Yang pertama dari @tvcip Captures. Singkat, padat, percaya proses karena menurut saya mengulang dari nol. Ya, kita mulai dari nol ya. Dari @muzaki76, harapan terbesar kami sebagai fans Anda bisa menanamkan mental pemenang dan ketangguhan mental kepada timnas Garuda. Kami yakin dengan filosofi winning mentality Anda, tim bisa lebih percaya diri menghadapi tim-tim kuat. Datanglah dengan rencana, tinggallah dengan warisan. Kami tidak butuh janji, kami butuh revolusi.
revolusi di lapangan hijau yang akan menggema menyala Garudaku. Selanjutnya dari @Fajar Santoso. Semangat buat Coach Hartman melatih negara tercinta ini. Jangan tergoda dengan oknum yang mencoba ganggu kinerjamu. Balas dengan prestasi yang membanggakan karena timnas rindu dengan prestasi. Jangan hanya main di penyisian grup supaya bisa lolos ke babak selanjutnya. Syukur-syukur bisa ke Piala Dunia 2030. Sesuai CV-nya Coach Hartman yang bawa negara tampil ke ajang dunia. Menyala Garudaku. Masih semangat kan penonton? Lanjut lagi dari Hil.Pratama. Buat pelatih baru, semoga kuat dan betah ngelatih timnas Indonesia. Tekanan dari federasi dan supporter pasti akan lebih besar karena negara ini belum pernah juara AFF dan lolos Piala Dunia. Semoga kedua hal tersebut bisa terwujud dan sepak bola Indonesia jadi macan Asia sesungguhnya. Dari @Eriananda, semoga Coach John Hartman dapat memimpin pemain timnas dengan lebih baik, tidak anti kritik. Bisa mengakomodir pemain timnas, tidak meremehkan siapapun lawan timnas nanti. Sehingga timnas bisa terbang makin tinggi seperti Garuda yang tidak pernah lelah terbang demi Indonesia. Au. Dari @RianFaidil 481, simpel aja, moga hasilnya tidak mengecewakan dan tidak ada pergantian lagi soalnya ini bukan charger HP. Yang kalau ada masalah diganti mulu. Dari @Nopalstecu. Semoga bisa meraih apa yang ditargetkan sama PSSI dan semoga nggak sama kayak temennya SpongeBob. Siapa dia? Aku Patrick SpongeBob. Dari @Rizuki Kurayun. Semoga saja bisa membawa atmosfer baru bagi fans timnas Indonesia dan tidak terulang lagi kesalahan yang dialami oleh pelatih sebelumnya. Dan optimis bisa membawa juara Piala AFF dan FIFA Series. Dan bisa berdisiplin layaknya era STY dan mengedepankan fisik dan kualitas timnas harus terjaga. Kita tahu fans STY tidak suka cara PSSI gonta-ganti pelatih baru dan alangkah baiknya kita move on dan buktikan bahwa pelatih baru ini bisa membawa harapan yang lebih baik lagi dan ambisius menjadi juara. Semangat Garuda di dadaku. Harus bisa move on. Dari @Ade Dermawan, semoga Coach Hartman bisa jalin komunikasi dengan pemain dengan baik dan bisa nyambung dengan taktik dan strategi yang coach berikan agar ranking timnas di FIFA sesuai dengan target PSSI. Masih lanjut kita? Masih dua lagi sih ya. Dari @016MDL, jangan ngide soal strategi main. Yang kemarin sok ngide. Ngide banget ubah formasi main sama susunan pemain. Semoga sekarang on the track. Dan yang terakhir dari @cerahprihandi, intinya kalau timnas udah bagus harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi prestasinya. Jangan ujung-ujungnya dipecat terus diganti pelatih dari Bikini Bottom. Temennya SpongeBob lagi. Dia udah pulang kampung. Niupin kincir angin. Ya itulah tadi komentar dari Aumania. Kita kasih tepuk tangan untuk Aumania. Terima kasih atas komentarnya dalam segmen Sebat kali ini, Selasa Baca Komentar. Nah selanjutnya kita akan mengundang bintang tamu ke sini. Ada 2 bintang tamu. Yang satu sad boy, yang satu lagi happy boy ya. Pokoknya kita bahas film lah habis ini ya. Masih semangat kan Aumania? Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Kali
Kali ini kita akan bahas film Caper, Check Out Sekarang, Pay Later. Kita langsung undang 2 pemain filmnya. Siapa tuh? Fajar Setboy. Ini yang pertama. Apa wah? Silakan duduk. Berikutnya Devano. Apa kabar? Kita kasih Di sini dong. Di sini. di sini. Nah, Di situ. Nah, minum aja minum ya. Dah. Bingung saya ini ya. Udah saya duduk aja deh. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Untuk Fajar Setboy dan Devano. Fajar sehat? Sehat. Waduh. Sehat. Agak pilek dikit sih. Pilek. Pilak. Iya. Pakai P, pilak. Soalnya Fajar kan. Oh iya. Iya. Pilak ya. Katanya baru dapat KTP. Iya. Kartu tanda Fajar. Iya. Bisa aja emang ya. Aduh, oke langsung aja kita bahas soal film Caper, Check Out Sekarang, Pay Later. Oh iya. KTP-nya buat pinjol? Waduh. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Iya. Cuman teman pernah sih ya. Oh, ada teman yang pernah ikutan pinjol-pinjol juga tuh. Iya. Pinjam odol kayak aku. Pinjam odol. Odolnya udah digulung tuh soalnya tuh. Ya, makanya udah tipis. Iya. Ayah. Baru lagi gue denger ayah. Biasanya apa? Lama dia, lama. Devano, gimana rasanya main bareng Fajar di film ini? Wah, seneng banget. Jadi seneng banget. Enggak, Devano. Lo udah. Gue dong. Katanya udah gue kasih waktu tadi. Seneng banget ketemu sama Fajar Setboy. Kan kita biasanya kan nontonnya di internet aja kan. Iya. Kali ini ketemu langsung dan scene pertama aku itu nampar dia. Oh. Makanya happy banget. Waduh. Oh gitu. Iya, kebetulan ya, Jar. Iya, itu scene yang paling gong pertama. Kalau yang terakhir itu scene tayang. Sintayong gitu. Ayo ya. Sintayong. Jujur iya aja. Jujur. Habis ngomongin timnas. Jujur. Pokoknya jangan terlalu diinin lah. Apa sih namanya? Oh iya. Adalah pokoknya. Aduh. Jangan tahu di inilah apa sih namanya? Iya, adalah pokoknya. Udah apa lagi? Mau ngomong lagi? Udah. Hah? Lanjut. Jar, gimana rasanya bisa main di film ini? Film Caper, Check Out Sekarang, Pay Later. Wah, tentunya senang banget ya, bangga banget ya ketemu sama artis-artis senior kayak Bang Devano. Iya. Ada sutradara yang ngedirekin aku, ketemu sama orang-orang hebat lah di situ. Banyak belajar dong di situ. Banyak. Apalagi yang dipelajarin dari situ? Banyak hal sih cara kayak bertahan di situasi yang benar-benar. Tumben serius nih dia nih. Tumben. Kenapa nih? Baru juga mau serius nih. Banyak yang nggak percaya dia serius soalnya. Terus lanjut gimana? Iya kayak apa ya? Kita harus Kurus. harus Harus ya. Harus banyak belajar. ya harus banyak belajar. Pokoknya gimana cara kita menerima apa ya? Menerima peran kita mau nggak mau ini harus kita lakuin. Kalau bukan hari ini mau kapan lagi? Kalau bukan hari ini kita berjalan kapan kita mau berlari? Dalam banget, filosofis banget ini. Jadi selain banyak belajar, ketemu dengan aktor dan juga aktris senior ya, kayak Devano. Apa yang kamu pelajarin dari Devano? Ya, paling gimana sih cara mempertahankan tenaga yang pada saat itu dia nampar aku. Kayak perlombaan tampar menampar itu kan ada tuh. Iya. Tapi seneng ya main di film Wah, ini. senang banget. Ini film keberapanya Fajar? Ini yang ketiga. Yang ketiga, pemeran utama. Iya. Wih, oke. Tepuk tangan dulu. Keren. Pemeran utama. Iya. Mengutamakan yang lain.
Belum selesai. Belum selesai ternyata Iya, ya. iya, iya. Nah kalau Devano sendiri apa yang paling menantang? Ini kan film komedi ya. Betul. Biasanya saya lihat kamu juga di film-film yang drama, serius gitu. Apa yang membuat kamu menantang? Nah kan, lupa kan? Mau tukar? Enggak, tos. Oh tos. Boleh. Kita Oke, kita minum dulu. Pemirsa, kita minum tepuk tangan. Mau dituang nih, tuang nih. Nah, nih. Tuang sini lagi, tuang lagi tuh. Nah, udah. Oke. Oke. Jar, ini live aja. Takutnya lupa. Lanjutkan ya. Ya, ini kebetulan film komedi pertama sih harusnya. Untuk komedi aku. pertama untuk Devano? Komedi pertama. Oke. Dan ini jadi sesuatu yang challenging lagi karena karakternya berbeda lagi. Dan di sini diharuskan memakai wig, terus cara ngomongnya juga beda, gesturnya juga beda. Jadi awal tahun yang baik sih. Oh gitu. Jadi kamu sempet shock juga dong, kaget. Wah, Sempet. Awalnya baca pertama kali tuh kayak, oh mungkin ini romcom atau apa. Karena judulnya kan caper gitu kan. Iya, Mungkin iya. ada romantis dan lain-lain. Ternyata enggak, ternyata jadi DJ. Oh, jadi DJ-nya DJ. DJ Fangpot gitu. oke. Jadi ya berbeda banget dari sebelumnya yang pangku mungkin. Jadi tiba-tiba jadi DJ Fangkot gitu. Tumben serius. Emang serius gue. Serius kan dia, emang serius. Serius. Gue bingung nih sekarang nih. Justru kalau serius aneh. Iya. Kenapa kamu terima tawaran film ini, Jar? Ya terima aja gitu, maksudnya bagus ceritanya. Ya mending aku terima kan. Tawaran kan, kalau nolak itu bukan tawaran. Iya, kalau mau nolak itu bukan tawaran, jatuhnya tawuran. Iya nggak sih, kayak jadi masalah gitu. Pas syuting begini juga gak sih, Dev? Begini juga? Tamparnya beneran kok. No problem, itu aja, let it flow. Asik, no problem. Tapi respect sama Fajar karena dia adalah orang yang viral di internet tapi bertahan sampai sekarang. Oh iya, keren. Itu keren, Dev. Ya. Hebat loh dia. Apa rahasianya, Jar? itu dia. Lo bisa konsisten di industri atau di dunia entertainment? Ya, Aduh. tentunya fokus aja yang kita jalani hari ini, jangan terlalu memikirkan ke depan, jangan terlalu menghayal yang namanya keindahan atau indah-indah. Takutnya kan kalau cuma menghayal keindahan itu, rasa malas atau mager itu munculnya itu bisa jadi dari situ tuh. Yang belum terjadi langsung kehayal gitu, kayak besok gua pengen ini, pengen sesuatu, kayak pengen puncak, pengen tenang-tenang, pengen happy enjoy. Tapi giliran pas dapat pekerjaan kita kan, kalau dari aku rasa mager gitu, makanya aku berpikirnya itu saat aku nggak ada duit, saat aku susah. Bagus lah ya. Intinya harus stay humble, ya. Iya, kan kalau di Jawa kan mas-mas ya. Kalau di dunia entertainment juga ada masnya gitu. Apa tuh? Ada masnya, masanya gitu. Oh, ada masanya. Aduh. Mau ditampar lagi? Ya nggak apa-apa, udah nggak usah nunggu break, udah sekarang aja. Aduh, Jar. Ada masanya, setiap orang ada Iya, masanya. setiap masa ada orangnya. Setiap masa ada orangnya, itu. Ya. Maju tanpa menyingkirkan orang lain, terbang tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Iya. Dipuji tidak akan terbang. Dihina tolong dong, Bang. Aduh. Nah, bagi Devano sendiri lebih susah mana? Main di genre komedi atau genre drama yang serius? Aduh. Kayaknya komedi deh. Komedi. Karena mungkin pressure akan apa ya? Karena komedi kan pasti pengen bikin orang ketawa dan lain-lain. Iya. Itu pressure-nya mungkin ke situ. Apakah gagal nggak ya bikin orang ketawa gitu-gitunya. Nah, itu dia tuh. Itu gimana cara mengukurnya tuh gimana? Apakah diajarin dulu ada ini ada Pastinya readingnya dan sebagainya? Pastinya ada workshopnya sih, ada reading, tapi yang pasti aku juga punya PR tersendiri yang selalu aku lakukan, risetnya. Jadi kebetulan memang karena aku DJ, jadi akhirnya aku riset sendiri, kayak aku aku mesti ngeriset dan bisa. Nggak, setiap tingkah dia yang lakukan tuh lucu aja gitu menurut gue.
Udah ditos nggak enak gua. intinya mesti ngeriset. Riset tuh penting ya. Riset itu penting. Iya, Kayak oke. apa kayak nge-googling kayak atau lihat apa gitu terserah gitu. Oke. Nah kalau misalnya di dunia nyata nih, mungkin Devano ada pesan nggak untuk orang-orang yang sering ngutang lah? Waduh. Iya sebenarnya kalau yang kita suarakan di film ini kan tentang pinjol ya. Ya. Pilih-pilihlah mana yang ilegal dan legal. Itu kan kelihatan banget. Jadi kalau bisa yang legal-legal aja sih. Tuh penonton dengerin. Ya. Jangan dikit-dikit foto sama KTP. Iya. Fajar ini kan di film ini jadi adiknya Amanda Manopo. Udah nggak susah dong bangun chemistry bareng Amanda. Ya meskipun aku masih kalah ya. Maksudnya ibaratnya cuman dapat chemistry bukan jadi suami istri. Aduh. Peringatan, udah hamil. Sadar Jar. Baru juga tadi ngomong soal humble. Iya. Tiba-tiba kayak hamil ya. Sering dimarahin waktu syuting. Tentunya iya ya. Dan beliau tuh sering apa ya? Bahasanya tuh perhatian banget ke aku kayak dikit-dikit nanyain udah makan belum Jar? Oh ya? Iya jangan lupa istirahat, jangan keluyuran mulu kau. Gitu. Iya jangan keluyuran mulu kamu Jar. Sering ngobrol. Udah kayak adik ya? Iya kayak apa? Basicnya itu kayak adik kakak banget tuh di dunia nyata juga pun kadang begitu. Aku Oh iya? ngerasa, iya. Dianya nggak ngerasa tapi ya? Lo nya doang ngerasa gitu? Gimana? Jadi udah membangun chemistry udah gampang banget dong di film ini? Ya alhamdulillah syukur bisa dibilang begitu. Diajarin acting? Diajarin acting, diajari aku partinya kenyamanan lah, kesempurnaan lah, cinta lah. Iya. Iya. Itu lagu tuh. Iya. Lebih susah bangun chemistry apa lebih susah tahan ketawa pas syuting? Kayaknya karena apa ya kita menjalaninya dengan let it flow kayak berjalan aja gitu. Alhamdulillah ngerasa nggak ada beban gitu. Dari aku ya mungkin kalau dari dia mungkin banyak bebannya. Iya. Yang nahan ketawa kita malah. Jadi susah nahan ketawa tuh waktu lokasi syuting tuh, Dev. Susah banget. Dia soalnya diem aja lucu. Ini belum nangis kan nih? Belum. Jangan nangis lu, jangan nangis di sini, udah malam. Ya kan nangis kan? Beneran. Mau bersin. Hah? Oh mau bersin. Disuruh jangan nangis malah mau nangis. Lagi pilek, Iya lagi musimnya pilek. ini. Nah Devano kalau misalnya sehari-hari gitu, misalnya pakai gaya nyentrik seperti di film gimana? Waduh. Hah? Setelah soalnya waktu kemarin riset, jadi aku sempat kayak pergi ke klub dengan dandanan ala film itu. Dia pakai wig, pakai baju yang nyentrik segala macem, tracksuit yang berwarna-warni gitu. Orang nggak ada yang notice tuh Devano. Jadi kayak ya menarik sih sebenarnya kalau misalkan pengen lagi capek gitu jadi Devano. Kayaknya jadi Mail aja deh gitu. Mungkin bisa kepake. Gitu Jar. Jadi kalau aslinya tuh gimana cara lo biar nggak dikenalin orang gimana caranya kalau di dunia nyata? Pakai wig. Pakai wig juga. Iya. Kayak di sini tapi. Jadi menurut Devano kenapa pecinta film harus nonton Caper Check Out sekarang Pay Later? Iya, yang pasti karena film ini film komedi. Kami semua tahu negara ini banyak stresnya. Jadi Pusingnya jadi ini hiburan pusing nasional ya. betul. Wah, ini bagus. Pokoknya intinya ini apa ya? Obat pusing lah di awal tahun yang baik ini gitu. Oke. Kayak apa? Teh yang dari Inggris itu. Apa itu, Jar? Teh best. Pokoknya ini film teh best banget. Sempet ngeheng gua beneran. Iya. The best banget pokoknya. Ya mumpung baru punya KTP kita seneng-senengin aja di sini kan. Iya. Dijaga KTP-nya jangan sampai hilang. Iya. Punya jam sampai Pinjol, jangan sampai pinjol. Iya. Kenapa Jar penonton harus menyaksikan film ini? ya tentunya ini banyak hiburannya ya. Kalian harus nonton, wajib banget harus nonton karena
mungkin itu kayak begitu tuh. Tuh yang di samping. Nah, Iya. itu yang kayak gitu. Ah, Kalian harus nonton dan tentunya ini menghibur banget. Dari yang susah, dari yang apa ya bahasanya tuh hilang arah mau kemana ya, nggak ada duit pengen apa. Nah ini di sini ada kayak cerita lucu gitu, kita harus keluar apa? Ada punchline-nya gitu. Punchline. Ya kayak begitu. Ya maksudnya walaupun sesusah apapun hidup kita jangan pernah untuk bahagia. Nggak ada yang melarang kebahagiaan itu. Gimana? Bentar. Sesusah-susahnya kita jangan pernah untuk bahagia tuh gimana maksudnya? Iya maksudnya cari kebahagiaan lain kalau misal di tempat misal di kamar kamu lagi pusing atau stres, cobalah keluar kamar. Aku yakin pasti disitulah titik kebahagiaan yang mungkin setelah stres yang Anda rasakan tadi. Ah benar ya. Biar cepet kelar. Kan Iya. setiap kesulitan kan selalu ada kemudahan kan. Iya. Dan 2 kali tuh. Karena di luar kamar ada ruang tamu. Iya, di luar kamar ada ruang tamu, di luar tamu juga ada. Gitu aja terus sampai kelar nih headline nih. Kalau dari Devano apa harapannya untuk film ini? Harapannya yang pasti semoga box office. Amin. Itu yang mungkin yang paling pertama dan semoga pesan dan kesannya walaupun ini film komedi tapi banyak banget nilai yang bisa diambil dan juga pelajaran yang bisa diambil. Nah itu nilai yang bisa diambil itu penting banget. Jadi setiap abis nonton film nangis Jar. Nangis lagi. Enggak. Kenapa sekarang? Kedinginan. Bentar gue matiin dulu ya. Matiin orangnya. Jangan dong. Serem banget. Harapannya untuk film ini Jar? Apa Jar? Harapan di film ini ya mudah-mudahan bisa diterima semua masyarakat, di kalangan masyarakat, mudah-mudahan bisa booming gitu. Iya. Iya. Amin. Karena kalian harus wajib banget nonton biar itu ada isunya, ada kisah perjalanan sulitnya, gimana cara lari. Bukan lari juga sih, maksudnya cara menemukan kebahagiaan setelah kesulitan tersebut gitu. Oke. Iya, di situ pokoknya ada jalan cerita yang menurut kalian mungkin relate banget nih. Relate. Iya. Menurut kalian. Relate. Iya, relate banget menurut kalian. Nah, di situ ada kebahagiaan yang bisa kalian ambil, gimana cara memposisikan diri biar bahagia setelah dipikir-pikir, aduh stres banget gimana ya, besok gua harus ngapain ya. Oke. Ya, di situ banyak scene juga ya. Iyalah banyak scene namanya juga film. Namanya juga film. Fajar berapa scene di film ini? Nggak tahu ya. Oke hitung. Kok nggak tahu? Banyak anak peran utama dia. Jadi Fajar lebih nyaman disebut apa? Musisi, aktor, apa politisi? Yang awal aja tadi, Fajar aja. Oh Fajar Ya, aja. senang banget disebut Fajar. Karena Fajar itu kan matahari. Fajar itu apa? Menyinari. Iya, Fajar itu menyinari. Amin, mudah-mudahan ya. Fajar itu muncul bukan tenggelam. Bener itu. Aduh itu bagus banget. Luar biasa. Fajar itu apa ya? Pagi hari bukan senja hari. Fajar Jadi kan nggak dapat pacar karena dicari-cari itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada Fajar di pagi hari kalian bisa apa? Minum dulu. Nah, kita tos lagi. Iya. Buat filmnya biar sukses ya. Kita minum lagi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Fajar, Devano. Kan Fajar udah terkenal banget nih. Amin. Musisi, aktor. Ada pesan nggak buat mantan-mantan Fajar yang dulu ngelupain Fajar? Ya terima kasih sudah pernah singgah di hati ini meskipun kalian bukan takdir. Amin thank you udah pernah hadir. Iya. Kalau mungkin aku tahu kemarin begini, mending kamu ke kemarin itu aku kasih kopi ya bukan hati. Soalnya kalau kopi pasti mampir. Tapi kalau hati belum tentu dia menjadi takdir. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Gimana? Gimana lagi ya udah.
Thank you yang udah pernah singgah meskipun hanya untuk menyakitin nggak apa-apa. Terima kasih sudah pernah singgah meskipun cuman menyakitin dan terima kasih sudah pernah singgah meskipun sering menyakitin. Iya. Soalnya mantan aku kebetulan ada 10 kan. 10? 5 kali putus, 5 kali balikan. Sama aja itu mah. Aduh, nah kalau Devano apa sih pelajaran berharga yang diambil dari film ini yang akhirnya ini kan bisa buat apa ya, buat pelajaran buat kamu juga agar bisa tampil lebih baik lagi di film-film kamu selanjutnya, di proyek-proyek kamu selanjutnya. Apa nilai yang bisa kamu ambil dari film ini? Yang pasti di setiap film pasti ada pelajarannya. Dari kisahnya karakter aku sebagai Mail, mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah ketika kita punya banyak masalah, tapi harus tetap tegar dan pasti ada jalan keluarnya. Oke. Jadi mau sesedih apapun, masih bisa ada rasa pengen ketawanya walaupun segini. Itu. Jar, apa pelajaran yang bisa diambil dari film ini buat kamu? Karena ini kan juga akan berguna buat pengembangan karir kamu ke depan. Amin. Pelajaran yang bisa diambil adalah kayak tadi aja kita jangan terlalu serius saat nggak punya duit. Cari teman biar bisa ngobrol, biar kita nggak kepikiran kayak duit mulu ya. Meskipun hidup ini nggak butuh duit ya, tapi kalau sementara hidup nggak ada duit, rasanya hampir mati ya. Iya. Iya, bener. I know. Iya, I know you know, kita nonoan aja. Iya. Ya maksudnya gimana tadi? Closing statement dari Fajar untuk menutup malam kita ini. Menutup malam kita hari ini, jangan terlalu serius untuk menjalani hidup. Ya, karena kadang-kadang orang yang serius itu ujung-ujungnya malah minjem 100 ya. Iya juga, oke. Kita doakan semoga sukses film Caper, check out sekarang Pay Later. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Fajar, Setboy, dan Devano. Sehat terus ya Fajar sama Devano. Amin, siap. Untuk proyek-proyek selanjutnya semoga berhasil. Amin. Dan semoga karir teman-teman semua bisa berkembang. Amin. Karena masih muda-muda banget loh ini. Jalannya masih panjang. Ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Devano dan juga Fajar, Setboy. Dan kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Oke, kita tutup Midnight Live hari ini dengan informasi soal AI Hotel in Sin City. Ya, Las Vegas dikenal dengan keramat taman dan hotel mewahnya. Namun kini sebuah hotel di kota dengan julukan Sin City tersebut menerapkan pendekatan otomatis dengan memperkenalkan robot pramu tamu untuk menyapa dan membantu tamu. Sekali lagi terima kasih penonton sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan Midnight Live. Sampai jumpa lagi besok di Midnight Live. Welcome to Autonomous, the first truly AI-powered hotel where everything runs on tech. Perkenalkan Otto, sebuah robot pramu-tamu yang komunikatif di Autonomous Hotel Las Vegas. Otto, robot yang diberi jabatan resmi sebagai Chief Vibes Officer, mampu memberikan tips wisata, rekomendasi restoran, hingga ramalan cuaca. Berbeda dengan asisten virtual biasa, Otto dirancang memiliki kepribadian dan pendapatnya sendiri. Bahkan robot ini mampu berkomunikasi dalam lebih dari 50 bahasa untuk memberikan dukungan emosional bagi para tamu. J-Lo's got that show-stopping glamour. We call him a concierge, but we want him to be much more than a concierge. We want him to be your best friend, right? He has a personality, he has an opinion, he becomes your best friend. You can tell him that you broke up with your girlfriend, he will make you feel much better. Right? Is to deliver a seamlessly Robot humanoid Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.